Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sugeng Riyadi SEMSI selaku pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semuanya masih bisa melakukan kuliah walaupun dengan sistem online. Selamat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan adanya agama Islam. Dan dari kelompok 6 sistem ekonomi Islam yang akan menjelaskan seperti apa gambaran lembaga keuangan perbankan dalam ekonomi Islam. Mbak Estri, Mbak Ufi, ada Mbak Rizky. Pertama, yaitu ada Mbak Dia yang cek Mbak Dia. Ya, langsung. Tadi suaranya putus-putus, nggak kedengaran di sini. Halo? Apakah sudah siap? Ya. Maaf Mas, tadi suaranya putus-putus, jadi nggak kedengaran di sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga keuangan. Silakan Mbak Dia. Ya. Ya, silakan. Lembaga suatu perusahaan bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini terkait apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya. Lembaga keuangan syariah merupakan suatu perusahaan yang usaha keuangan yang berdasarkan prinsip syariah merupakan suatu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah, atau disebut juga dengan lembaga keuangan syariah, yang merupakan suatu sistem norma yang didasarkan ajaran Islam. Baik, terima kasih Mbak Dia. Lanjut kepada pemateri yang kedua, ada Mbak Cica yang akan bahas seperti apa pedoman hukum lembaga keuangan perbankan dalam ekonomi Islam. Monggo, Mbak Terima Cica. kasih. Terima kasih Mas Erwin.
Pedoman hukum lembaga keuangan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, sedangkan untuk lembaga keuangan syariah non-bank diatur dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Peraturan itu misalnya yang pertama yaitu Peraturan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor 3/PL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, Peraturan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor 4/PL/2006 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan. Yang ketiga, DSN MUI Nomor 7/DSN MUI tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah. Yang keempat, Fatwa Nomor 20/DSN MUI /4 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Nomor 5, Fatwa MUI Nomor 32 tentang obligasi syariah. Pedoman syariah. Selanjutnya, fungsi lembaga keuangan syariah. Secara terperinci, fungsi lembaga keuangan syariah yaitu yang pertama, pengalihan aset. Bank dan lembaga keuangan non-bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lalu yang kedua, transaksi. Bank dan lembaga keuangan non-bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang ketiga, likuiditas. Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Yang keempat, efisiensi, yaitu bank dan lembaga non-bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan non-bank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengolah modal. Lembaga keuangan memperlancarkan dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Terima kasih. Lanjut untuk pemateri selanjutnya, yaitu ada Mbak Estri yang akan menjelaskan seperti apa peran lembaga keuangan syariah. Kepada Mbak Estri, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Selanjutnya adalah peran lembaga keuangan syariah. Di mana lembaga keuangan syariah mempunyai peran yaitu yang pertama, membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Yang kedua, memperlancar distribusi barang sesuai dengan kaidah syariah. Dan tiga, mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih disampaikan untuk Mbak Estri. Selanjutnya ada Mbak Ubi yang akan menjelaskan seperti apa klasifikasi lembaga keuangan syariah. Pada Mbak Ubi, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya di sini akan menyebutkan apa klasifikasi lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu di sini ada lembaga keuangan syariah perbankan, yang dimana lembaga keuangan syariah perbankan itu bagi menjadi dua, yaitu perbankan umum syariah dan perbankan pembiayaan rakyat syariah. Kemudian yang kedua terdapat lembaga keuangan syariah non-bank, yaitu di mana di sini
ada beberapa macam. Yang pertama seperti bait al-mal wa al-tanwil atau koperasi. Yang kedua, penggadaian syariah. Yang ketiga, asuransi syariah. Yang keempat, pasar modal syariah. Kelima, dana pensiun syariah. Keenam, lembaga zakat. Dan yang terakhir adalah lembaga wakaf. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Ufi. Perlu disampaikan bahwasanya video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Ekonomi Islam. Dan selanjutnya ada Mbak Rizky yang akan menjelaskan seperti apa perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Monggo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama itu ada penghimpunan dana. Dari bank sendiri itu secara langsung berupa simpanan dana masyarakat atau tabungan deposito giro. Yang kedua itu secara tidak langsung dari masyarakat, surat berharga, penyertaan pinjaman atau kredit dari lembaga lain. Sedangkan lembaga keuangan non-bank itu hanya secara tidak langsung dari masyarakat, terutama melalui kertas berharga, dan bisa juga dari penyertaan pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan lain. Yang kedua itu ada penyalur dana dari bank sendiri. Yang pertama adalah untuk tujuan modal kerja, investasi dan konsumsi. Yang kedua itu ada kepada badan usaha dan individu. Yang ketiga untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Sedangkan lembaga keuangan non-bank itu terutama untuk tujuan investasi, terutama kepada badan usaha, terutama untuk jangka menengah dan panjang. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Rizky. Selanjutnya mekanisme operasi lembaga keuangan syariah. Kepada Mbak Bunga, saya persilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme operasional lembaga keuangan syariah. Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah bebas mahrib dibagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama maisir atau spekulasi. Secara bahasa maknanya judi. Secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan. Yang kedua adalah gharar. Secara bahasa berarti menipu, memperdayakan, ketidakpastian. Gharara adalah suatu yang memperdayakan manusia disalahkan syahwat atau keinginan dan lainnya. Selanjutnya adalah haram. Secara bahasa berarti larangan atau penegasan. Ini adalah riba. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Yang terakhir adalah batil. Secara bahasa berarti batal atau diraksa. Dalam aktivitas jual beli, Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara batil. Selanjutnya, prinsip utama dari mekanisme operasional lembaga keuangan adalah menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Yang ketiga adalah menyalurkan zakat dan infak dan sedekah. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator.
kepada Mbak Lela, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya akan menjelaskan tentang problem faktual, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu problem aspek komitmen atas pelaksanaan prinsip syariah yang masih rendah. Solusinya yaitu pelaksanaan peraturan yang tegas dan sistematis. Kemudian syariah compliance yang sistematis. Kemudian yang kedua, Mbak Estri bisa digeser PPT-nya. Kemudian yang kedua itu ada problem aspek sumber daya manusia yang kurang berkompeten dan profesional. Solusinya yaitu sumber daya insani yang kompeten dan profesional. Kemudian edukasi yang kontinu kepada pegawai dan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada problem aspek strategi pemasaran yang kurang adaptif dan responsif. Solusinya yaitu yang pertama meningkatkan pelayanan dan profesionalisme. Kemudian yang kedua ada inovasi produk, dan yang ketiga ada perluasan jaringan kantor. Dan selanjutnya ada sinergi antar brand bank syariah, dan yang terakhir yaitu reorientasi ke sektor real. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih disampaikan. Sekian dari kelompok 6. Bila ada kekurangan, itu datangnya murni dari kelompok kami. Bila ada kebenaran, ya kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.